SMPN 1 Blega. Tepuk tangan. She's all over my mind. My little diva, I'll pull you under. Make your body surrender to mine. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Blega, Bapak Dr. Heri Sumarno MPD. Yang terhormat Ibu Fasilitator Program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua Institut Perhubungan dan Komunikasi, serta Bapak Ibu Guru yang berbahagia dalam acara kunjungan lapangan program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji syukur pada Allah SWT Penguasa seluruh alam. Pada saat ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka kunjungan lapangan fasilitator program sekolah penggerak BPDB. Yang terhormat Ibu Fitro selaku fasilitator, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 1 Blega. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, terutama Pak Fitro yang akan berkunjung ke dalam sekolah. Ini sekolah yang kedua ya Fitro di tanggal 22 dan berikutnya kalau nggak salah di tanggal 27. Ada sekolah yang dikunjungi bersama dengan koordinator Fasil. Saya tidak tahu harus bicara alhamdulillah atau tidak, karena sebenarnya berpikir ingin dikunjungi juga oleh koordinator fasilitator. Ini kita berada di tahun ketiga program sekolah penggerak, dan mungkin ini kunjungan yang ketiga kunjungan ketiga yang terakhir kan. Ya, untuk tahun ketiga PSP nanti di akhir ini ada gimana nih? Ya, saya berharap juga Fitro tidak bosan-bosan untuk berkunjung ke SMP 1 Blega. Beginilah kondisi SMP 1 Blega, Bu Fitro. Tahun yang lalu saya tidak bisa menemani Bu Fitro karena berkenaan dengan saya tidak di Bali. Kondisi pasca banjir itu Bu Fitro. Nah, di bulan Maret kemarin tadi saya tunjukkan Bu Fitro pagar yang kena terjangan banjir.
alhamdulillah pada tahun ini juga akan dibangun sehingga dari sisi keamanan sekolah insya Allah akan pulih di akhir tahun ini. Untuk kegiatan implementasi kurikulum merdekanya, kalau saya ya sudah bagus begitu, sudah berjalan lancar, meskipun perlu ada pembenahan beberapa hal yang mungkin akan dikupas di pertemuan ini. Kemarin saya melaksanakan polling di guru SMP 1 Mega, sebagian besar 50% lebih dari beliau ini mengalami kesulitan di dalam pembelajaran berbasis atau berpusat pada peserta didik. Meskipun ada juga hal yang lain, misalnya kemudian berkaitan juga dengan penerapan atau pemilihan metode dan model pembelajaran di kelas itu teman-teman kemudian mengalami kesulitan yang itu juga. Di dalam PU bulan ini saya juga sempat menyampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa untuk model pembelajaran itu sejak zaman kita kuliah sampai sekarang ya tetap itu saja model pembelajaran. Tapi teman-teman itu Bapak Ibu guru ini mengasumsikan dalam implementasinya, terutama sintaks-sintaksnya itu yang agak bingung ketika kemudian berhadapan dengan kurikulum merdeka yang berpusat pada siswa. Nah itu kemudian Bapak Ibu mengalami kesulitan di dalam penerapannya di modul ajarnya. Dalam kelas dalam rapat pendidikan itu salah satu elemennya itu adalah metode pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu harus introspeksi diri. Metode pembelajaran yang kita pakai bisa saja salah, keliru, atau kurang tepat diterapkan di dalam kelas. Jadi saya berusaha sampaikan pada Bapak Ibu guru dan juga Bu Fitro bahwa salah satu gayanya ini metode pembelajaran itu. Itu karakter yang dibawa. Kalau literasi numerasinya sudah bagus Bu. Itu malah di tahun 2023 mengalami kenaikan. Ya terus numerasinya juga capaiannya 13,3%. Sementara ini yang syarat tadi Bu, yang tapi untuk sementara masih belum menjadi fokus kami untuk pembenahan. Kami kemarin sepakat melakukan pembenahan di kualitas pembelajaran. Kemudian coba dibukakan masalahnya di pembelajaran ya. Kualitas pembelajaran kita sedang, metode pembelajaran kita itu 65% ya. Jadi 55%, tahun ini 50% naik 1,12, tapi masih dalam angka ore gitu. Kemudian yang kedua manajemen kelasnya, nah itu 59, turun 3,67%. Manajemen kelas itu kalau bahasa dulu zaman kuliah saya itu namanya pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas Bapak Ibu.
Kemudian yang ketiga, dukungan psikologis. Ini angkanya bagus, tapi turun sekarang 3,1% di tahun 2023. Nah, jadi Bapak Ibu ya memang harus inovatif ya di dalam pembelajaran yang Bapak Ibu di kelas. Bagaimana juga siswa tidak bosan. Nah, itu menjadi acuan Bapak Ibu lagi di dalam proses belajar mengajar di kelas. Jadi suka atau tidak suka, ya Ibu harus menerima kenyataan ini. Dan ini diperoleh dari ALBK yang diisi adalah siswa. Termasuk juga didapat data dari Sulingja, survei lingkungan mengajar Bapak Ibu. Nah, mari kita introspeksi diri bahwa pembelajaran di kelas Bapak Ibu masih butuh perbaikan. Masih butuh pembenahan. Bapak Ibu, ini memang jadwalnya Ngantuk. Jangan tidur bukan. Jangan rawan. Semoga obrolan atau diskusi kita nanti cukup mampu membuat mata Bapak Ibu bertahan, sehingga kita bisa melangsungkan diskusi kita sebagai bentuk rasa syukur kita diberi sehat dan diberi waktu yang cukup untuk mengabdikan diri di dunia pendidikan. Alhamdulillah, kita bersyukur siang hari ini masih diberi energi. Sebagian mata sudah kayak tidak kuat untuk dipaksa membuka. Kita tetap mencoba untuk bersyukur karena memang jihad kita ya belajar. Sebagai seorang guru, ternyata kita tidak pernah punya waktu untuk berhenti belajar. Termasuk ketika kita mengajar pun sesungguhnya di situ kita juga memproses diri untuk belajar dari anak-anak kita. Dengan segala pernak-perniknya, anak-anak kita kadang memberikan banyak semangat, meskipun semangat itu kadang membuat Bapak Ibu juga bersemangat untuk marah, semangat untuk memberikan hukuman ya, apapun bentuknya, atau mungkin apresiasi. Dan justru disitulah sebenarnya kita menghargai profesi kita, karena pendidikan tidak sama prosesnya dengan operasi. Kalau salah operasi orang bisa langsung mati, tapi kalau salah mendidik jarang murid kita langsung mati. Baru nanti sekian tahun terasa bahwa salahnya mereka, tidak baiknya mereka bisa jadi salah satu kontribusinya karena kita salah memberikan pendidikan. Karena itu makna selamat bagi seorang guru tidak sama maknanya selamat bagi seorang dokter. Sehingga pemikiran kita harus jauh ke depan untuk masa depannya anak-anak. Kita tidak menilai anak-anak kita hari ini, minggu ini, bulan ini, atau tahun ini mereka lulus, kita merasa sukses, tidak. Tapi bagaimana saatnya mereka nanti di masyarakat bisa menghadirkan diri sebagai manusia yang memberikan banyak kebermanfaatan, bukan memberikan banyak masalah. Bapak Ibu, kita seringkali menilai
anak yang kita sebut mungkin bahasanya bermasalah, nakal, tidak sopan, adalah benar-benar karena memang mereka jadi anak yang tidak baik. Ternyata kesabaran Bapak Ibu dalam menguatkan mereka itu baru muncul setelah mereka jadi orang. Tahu-tahu ternyata dia jadi pejabat atau justru jadi ulama yang ilmu didikan Bapak Ibu terus mengalir dalam setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Bisa jadi anak yang kita anggap pintar, ternyata setelah kita tidak pernah memuji, lulus dari sekolah karena dia terbiasa dengan pujian, dia di masyarakat selalu mengharapkan orang lain untuk memuji, dan kalau tidak dipuji akhirnya menjadi orang yang tidak baik lagi. Disitulah sebenarnya kita belajar banyak. Bapak Ibu sudah ketemu dengan muridnya yang paling tua, usia berapa? Ya, ini salah satu wujudnya gitu ya. Kita kasih link ke Budi pada. Ya. Setidaknya itu jadi gambaran refleksi kita ya Bapak Kasih link ke Ibu. Budi. Semakin banyak kita, alumni kita, dan mereka jadi orang yang baik, meskipun dulu angka yang muncul di dalam rapor dan kita tidak pernah sebaik yang kita duga, tapi sesungguhnya kita belajar dari situ bahwa pendidikan itu tidak selalu harus kita apresiasi karena angka. Dan kita juga merasakan betapa sedihnya kita kalau ketemu dengan mantan murid dan dia jadinya tidak baik. Tentu kita juga harus berkaca di mana letak salah kita, sehingga proses pembelajaran yang tadi sementara baru kita ukur dari hasil AMDK. Kualitas pembelajaran kita dinilai belum cukup baik, itu menjadikan penyemangat bagi kita, bukan hanya semata-mata kita merasa bersalah karena mengajar tidak dalam koridor yang baik menurut hasil rapor pendidikan, tetapi penyemangat bahwa kita masih diberi waktu, kesempatan untuk terus belajar memperbaiki diri. Saya sangat yakin sebenarnya secara konsep Bapak Ibu menerima lebih dulu dari saya. Sebagian saya melihat usianya lebih tua dari saya. Mohon maaf, Meskipun mohon maaf, jangan lihat dari rambutnya dulu. Jangan lihat dari rambutnya. Hanya aku bantu. Makanya mohon maaf saya nyela dulu, jangan lihat dari rambutnya. ya, Ada covernya. meskipun sebagian pasti masih ada di saya gitu ya. Ya. Tapi secara prinsip konsep yang kita sudah coba untuk serap, kita pahami, kita pelajari, ternyata dalam proses pembelajaran di kelas tidak semudah itu kita mengaktualisasikan konsep yang sudah kita pelajari. Bapak Ibu, kira-kira pernah tidak mengajar dalam satu kelas, Bapak Ibu memastikan
tidak pernah menerangkan materi. Oke, selalu menerangkan. Ada pernah sama sekali tidak menerangkan, justru diterangkan oleh Nah, memang anak-anak? ada. Setengah-setengah. Setengah-setengah. Dan anak kalau mau masuk surga berarti ke neraka dulu. Bukan masalah itunya itu. Kita sebagai pendidik harus juga dididik juga. Bisa mengajar sekalian mendidik. Oke, berarti harus tetap ada menerangkan gitu ya. Ya. Selain Bu siapa Bu? Bu Afni, Bapak Ibu ada lagi kah yang pernah masuk kelas hampir dipastikan tidak menerangkan, apalagi menerangkannya di awal? Menerangkannya di belakang. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Memang bukan untuk bawahnya pertemuan itu Menerangkan. menjelaskan tentang awal-awal materi untuk konsepnya. Oke. Yang diam ini yakin semuanya menerangkan. Menerangkan. Yakin, Bu. Yakin. Pak Rezi. Iya Bu, karena memang saya suka reflektif Bu, jadi ada saat dimana saya mencoba untuk lepas tangan dengan cara mereka praktek dulu, langsung praktek. Nanti mereka akan menyimpulkan sendiri. Ketika kesimpulannya itu tidak sesuai harapan saya, baru saya ngomong Bu. Oke, Ya. berarti memberikan feedback di awal ya. Di belakang. Silakan. Oke. Iya salah di belakang. Hampir sama seperti nulis. Kalau saya contohnya kayak deskriptif, saya ngambil salah satu contoh dari sisa untuk menunjuk ke depan. Nah itu jelaskan seperti ini, baru saya menerangkan materi. Biar enak ke belakang. Oke, menerangkan di belakang. Menerangkan 50-50 ya Pak. Seperti kadang di depan, kadang di belakang. Bisa dua-duanya. Baik, Bapak Ibu. Saya di tengah-tengah. Wah, ini malah ada Saya kadang-kadang memberikan sebuah konsep tentang sesuatu itu di tengah-tengah. Ketika anak saya percayakan untuk mengerjakan sesuatu, di dalam perjalanannya dia menanyakan tentang Pak, langsung bisa ya, yang masih saya ingat kata konsep, ada kata konkret dan kata perincian dalam bahasa Indonesia. Pak Ustadz ini. Jadi anak-anak Pak apa itu kata konkret? Apa itu Pak? Contohnya di mana? Berarti saya menerangkan di tengah-tengah saat siswa saya percayakan mengerjakan sesuatu konsep atau mengerjakan satu pekerjaan. Jadi saya kadang-kadang di tengah karena anak-anak bertanya. Baik. Bapak sebenarnya mau bicara? Saya. Iya. Oke, siap. Menurut saya bisa di depan, bisa di belakang, karena itu pilihan materinya yang ada di belakang. Seperti olahraga. Boleh. Itu akan Memang olahraga ya? Ya, karena memang harus ada yang diberikan di depan dan di belakang. Contoh, kasih contoh ya. Coba Iya. Seperti itu itu akan yang berbahaya. Jadi memang harus diberikan patuh untuk ditolak. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Karena namanya olahraga ya. Dengan cara Bapak Ibu diarahkan ke belakang. Iya. Dari sekian jawaban yang diberikan, saya semakin yakin sesungguhnya Bapak Ibu prakteknya sudah sangat bagus, menyesuaikan dengan kebutuhan, baik itu kebutuhan siswa maupun kebutuhan topik materi, karena ada beberapa topik materi yang memang harus diberikan konsepnya di awal. Berarti yang
diterapkan oleh Bapak Ibu sudah sangat variatif. Ada penggunaan metode ceramah, ada penggunaan metode tanya jawab, pasti ada simulasi atau praktek. Ada juga penggunaan model pembelajaran mulai dari PBL, PJBL, bisa jadi discovery learning juga ada, dan itu menjadi kekayaan bagi proses pembelajaran yang dialami oleh peserta didik kita. Nah, ini kebetulan karena bareng-bareng. Ketika itu kemudian berdiri hanya pada satu atau mengena pada satu mata pelajaran, kok kebetulan gurunya hanya seringkali menggunakan satu metode, kira-kira muridnya jenuh tidak? Kayaknya gitu. Iya, pasti jenuh, manusiawi. Dan selain jawaban jenuh, yang harus menjadi refleksi kita adalah kita tidak memberikan pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Kita bisa bayangkan kalau satu guru selalu mengawali dengan ceramah, kira-kira muridnya dapat tidak pengalaman belajar praktek di awal atau observasi di awal tanpa harus ada orang yang menjelaskan dulu? Pasti tidak dapat. Sama dengan ketika kita belajar komputer, kita dibelikan oleh bapak ibu kita. Bapak ibu kita masih nggak bisa karena dia lebih generasinya jauh lebih jadul dari kita. Dia hanya gondok niat memberikan media belajar bagi anaknya. Bagi si anak, belajar adalah pesan yang diberikan oleh orang tua melalui media yang disiapkan. Apakah anak ini salah meskipun dia sampai merusakkan komputer? Tidak. Semakin rusak semakin baik. Cepat rusak gitu ya Pak. Yang banyak saja gitu ya. Apalagi kalau Bapak yang pemilik tokonya. Gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Kualitas pembelajaran kita akan benar-benar dirasakan oleh anak-anak. Kita memberikan pengalaman belajar yang berbeda dari biasanya ketika kita pun berani memaksa dia, memaksa anak-anak, memaksa bukan dalam artian dengan tekanan ya, tapi memfasilitasi tanpa harus memberikan penjelasan di awal. Pasti pengalaman itu akan melekat bagi dirinya. Apapun yang dia akan ketahui dari komputer sampai pada titik dia akhirnya merusakkan, pasti akan melekat di dalam pikirannya bahwa belajar komputer itu ada ilmu yang harus diketahui terlebih dahulu. Anak ini jadinya akan berbeda dengan anak yang bapak ibu berpikirnya beda. Orang tua tadi memberikan, kemudian mencarikan guru. Jadi dia bisa karena memang disediakan guru. Bisanya anak ini dengan bisanya anak yang tadi secara mental pasti berbeda. Pengalaman belajar pasti berbeda. Itu yang kita maksudkan, bahwa anak-anak kita tidak selalu harus kita awali dengan diberikan penjelasan terlebih dahulu. Meskipun kita tahu
kiranya anak-anak akan tepat kalau kita buat dengan cara belajar seperti tadi. Tentu tidak harus semua topik ya. Anak juga akan bosan kalau setiap bapak ibu masuk kelas, habis ini disuruh praktek lagi. Pasti akan bosan. Kita variasi. Ada saatnya topik ini memang harus kita awali dengan memberikan sedikit penjelasan. Jadi ada gabungan atau penggunaan metode ceramah dulu di awal. Bahkan mungkin ada yang sengaja membuat tanya jawab di awal, baru kemudian melanjutkan dengan model pembelajaran yang lain. Nah, menurut penelitian ternyata kenapa pembelajaran kita seringkali harus kita akui tidak berhasil dalam membangun kemauan keras belajar anak-anak, karena ternyata yang tidak sabar itu gurunya. Kita nggak sabar ketika anak-anak kita nggak bisa. Akhirnya kita, kayak ini harus saya jelaskan ya, bukan anaknya yang tidak sabar, tapi kita. Sehingga seolah-olah kita meyakini bahwa anak akan paham kalau kita jelaskan terlebih dahulu. Itu hasil penelitian Bapak Ibu, bisa jadi termasuk saya. Jadi guru akan dinilai atau dianggap tidak mampu memberikan pengalaman belajar yang baik kepada muridnya ketika guru itu tidak sabar melihat muridnya tidak bisa. Bapak Ibu merasakan itu? Ya. Jadi kalau melihat muridnya kayak ada kesulitan gitu, kita ini spontan, mungkin terasa jiwa gurunya ya, ngasih tahu, menjelaskan, bukan bertanya, kenapa kok begini? Coba dicoba lagi, bukan begitu, tapi ngasih tahu loh, udah gini, harusnya tadi gini. Benar nggak Bapak Ibu? Padahal anak kita ini butuh kita pacu, kita fasilitasi, kita dorong supaya dia tidak pantang menyerah dengan kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan dalam memahami sebuah materi. Nah, Bapak Ibu, kita mengenal model PBL, PJBL, Discovery, Inquiry, itu sesungguhnya step atau sintak awalnya. Kalau sukses, harusnya kita begitu dalam mengajar. Step pertama baik PBL, PJBL, Discovery adalah memberikan pertanyaan, oriented students, mengorientasi siswa pada masalah. Jadi yang kita berikan itu memang sebuah masalah yang dia harus belajar untuk menemukan solusinya. Berbeda dengan memberikan pertanyaan ya. Mengorientasi siswa pada masalah itu berbeda dengan memberikan pertanyaan. Karena ada yang memaknai what is this atau ini apa, itu dianggap sebagai mengorientasi siswa pada masalah. Tapi mengorientasi siswa pada masalah itu adalah memberikan pertanyaan yang jawabannya tidak satu, bisa bervariasi setiap murid, dan jawabannya harus dicari dengan menggali ide. Kalau saya bertanya ini warna apa, kasih jawaban Bapak Ibu satu, warnanya hijau muda, biru daun. Tapi kalau pertanyaan saya, kenapa sebagian makanan lebih sering menggunakan pewarna hijau muda?
Jawabannya kira-kira hanya satu atau lebih dari satu? Berbagai macam. Berbagai macam sesuai dengan ide pengalaman peserta didik kita. Kalau matematika, kira-kira pertanyaan apa yang bisa membuat siswa menjawab dengan cara yang berbeda? Wani, bentuk bangunan Bu. Oh iya. Pak Hadid, Matematika tok Bu Ani kayaknya di sini. Apa pun kira-kira Bu? Pak Hadid Bu. Bu Ani masih bingung Pak Hadid kayaknya. Nah, supaya adil kayaknya semua mapel harus membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan yang konsepnya adalah orientasi siswa pada masalah. Sudah ada yang angkat tangan? Ya, tolong lah. Cerita apa langsung? Ini bukan acara dongeng. Nah, berapa nilai X, berapa nilai Y itu berbeda. Jadi bisa X-nya bisa 3, Y-nya 2. Atau Pertanyaan Bapak kira-kira bunyinya bagaimana? bentuk cerita. Boleh bentuknya cerita, boleh bentuknya kalimat tanya. Nah, ya misalnya soal 2X ditambah Y sama dengan 8. Berapakah nilai X dan Y-nya? Oke, Nah, kalau jadi dalam pertanyaannya berapakah ya? Nilai X dan nilai Y. Nah, dalam bentuk cerita kan bisa saya membeli 2 pulpen dan sebuah buku dengan harga 8.000. Berapakah harga 1 pulpen dan 2 buku misalnya? Memang memberikan pertanyaan bagaimana perbedaan pertumbuhan tanaman di tempat yang terang dengan perbedaan bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Saya tanya ke anak-anak, menurut kalian mana yang lebih cepat tumbuh, yang terang atau yang gelap? Yang terang Bu, lebih cepat Bu. Mereka dengan yang terang. Nah saat itu saya mencoba menahan, oh ya bagus nanti kita buktikan ya. Namun sayangnya saat itu saya tidak membebaskan mereka untuk bereksperimen sesuai hati mereka. Namun memang saya arahkan memang Bu, misalkan nanti yang terang taruh di tengah jendela, yang gelap taruh di dalam kolom meja. Nanti kalian lihat seperti apa. Itu arahan saya. Ternyata setelah 3 hari atau setelah 1 minggu mereka terkejut. Wah Bu, ternyata yang kita pegang lebih tinggi dan sebagainya. Oh ternyata gini Bu. Oh ya bagus. Sekarang silahkan cari, manfaatkan HP kalian untuk mencari kenapa yang di tempat gelap kalau lebih tinggi. Seperti itu Bu. Mungkin itu yang sempat saya lakukan kemarin. Dari cerita tersebut memang saya masih memberikan arahan kepada mereka saat melakukan praktek coaching. Mungkin untuk lebih lanjutnya ada masukan dari Dito terhadap metode barisan yang sudah ada. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada yang mau? Tentang konservasi alam dan kesehatan hidup. Di situ saya mengambil pada pembelajaran politik di mana sebelumnya saya memberikan kebebasan dan apa saja yang harus dilakukan. Kemudian saya membentuk kelompok di mana di situ ada 5 kelompok dan mereka menentukan masing-masing temanya. Saya mau tentang konservasi alam Bu, saya mau sepeda buku, saya mau seperti itu, misalnya tentang Green and Healthy Life. Dari situ saya memberi kebebasan untuk mencari apa saja yang harus dilakukan. Kemudian proyeknya yaitu saya beri waktu sekitar 2 minggu. Mereka menggunakan Canva untuk menuangkan idenya tersebut di Canva. Di situ nanti akan keluar tentang skill mereka, yaitu penggunaan Canva dan penggunaan
kalimat dalam bahasa Inggrisnya. Setelah 15 hari mereka kemudian presentasi di depan kelas menggunakan budaya yang lain. Hasil dari proyek mereka yang dituangkan di dalam banner. Kemudian dari situ mereka menjelaskan, di situ ada bilingual, ada Inggris dan Indonesianya agar mengerti maksudnya. Kemudian hasilnya yang dipajang di kelasnya gitu, supaya mereka mengerti bagaimana caranya konservasi alam dan turisme, yaitu yang proyek tersebut. Kemudian yang step yang ceramah di awal dan akhir, di sini saya membiasakan untuk memberikan materi. Saya ambil dari YouTube. YouTube yang baik. Dan itu materi tentang bahasa Inggris itu yang misalnya tentang bahasanya saya berikan 2 atau 3. Dari itu saya menyuruh mereka untuk mempelajarinya, kemudian untuk merangkumnya, kemudian mereka terangkan di depan kelas. Setelah itu saya menjelaskan, mereka mengerti dari media dulu, kemudian saya jelaskan sedikit. Nah, setelah itu mereka lebih banyak mengerti karena di itu mereka senang, ada musiknya dan ada animasinya. Kemudian setelah itu mereka membuat kalimat sesuai dengan yang mereka punyai, tidak dari saya, tapi mereka membuat kalimat sendiri, kalimat yang sesuai dengan kalimat tersebut. Jadi demikian, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu anak itu memang mau dibilang anak luar biasa. Nah, itu aktifnya luar biasa. Jadi kalau saya bikin logo dibilang radikal, dibilang aktif mahasiswa, itu sampai saya pernah punya inisiatif apa harus ditaruh di hari ini khusus anak ini, ya gitu kan. Tapi saya ngerti lagi, masa ibu saya masuk itu. Jadi saya tidak soalnya di situ. Hal apa yang perlu saya lakukan untuk menginspirasi anak yang super aktif luar biasa itu? Tidak Bapak Ibu? Ya. Fenomena apa itu? Fenomena alam. Euforia. Apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar itu? Ada yang tidak bisa menyaksikan. Ada yang tidak bisa melihat, meskipun kita sudah memberikan alat bantu pijakan yang sama. Ada lagi Bapak Ibu mungkin melihat dari sisi yang berbeda dari dunia lain. Oh, perlombaannya seru. Harus dibuat sabi lagi yang ini ada kecil. Tidak harus sama. Tidak harus sama. Oke, nah itu jawaban hampir bagi semua penanya tadi. Kita di kelas itu punya kebutuhan anak yang berbeda-beda. Jadi kalau kita bicara kita menyiapkan, kita harus ingat bahwa yang kita siapkan itu tidak hanya satu, karena kita punya anak dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Terus bagaimana? Apa kita cukup menyiapkan yang bervariasi? Bapak Ibu punya TP, betul ya? Di setiap modul ajar ada TP-nya. Bapak Ibu akan terbantu memilah kebutuhan anak-anak dari TP itu. Jadi kira-kira anak-anakku yang seperti ini itu akan terfasilitasi untuk mencapai TP yang ini. Kalau anak-anak yang kelompok ini sepertinya dia akan terlalu mudah, jadi dia tidak perlu kita berikan TP yang tadi. Justru dia akan saya beri TP yang nomor 2 misalnya. Anak-anak yang ini dia akan jenuh kalau dia harus memulai dari TP 1 atau plus dengan TP 2. Dia akan sangat tertarik. Ibu melihat dari sisi yang berbeda. Jadi anak ini sampai
Jadi pasti kebutuhan media, kebutuhan materi yang sesuai dengan TP itu sudah kita siapkan. Jadi diferensiasi, berfokus pada kebutuhan peserta didik, bukan berarti kita harus menyiapkan banyak hal. Kita berfokus saja pada TP kita. Kalau TP kita sudah tepat, dia merumuskan atau TP itu kita rumuskan berdasarkan kebutuhan belajar anak-anak kita. Insya Allah semua bentuk kegiatan pembelajaran yang terfasilitasi dari proses pembelajaran yang kita lakukan akan mampu membuat anak-anak ini bisa melihat semua pertandingan. Ini menjadi tidak bisa karena kita hanya memperlakukan mereka sama. Kalau anak ini karena kita melihat terbalik ya, dia butuh TP yang lebih tinggi, maka harusnya kita cukupkan dia belajar di TP yang lebih tinggi. Anak ini dia dengan satu TP sudah mampu atau cukup mampunya di TP 1. Kita tidak perlu membebani dia dengan TP yang kedua apalagi ke 3. Itu pertama yang menjadi salah satu solusi kita dalam menjalankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ada cara lainkah kira-kira selain kita memberikan alat pijakan yang berbeda? Gimana caranya supaya pertandingan yang menarik ini bisa diikuti oleh semua anak-anak dengan baik? Yang kecil gendong yang besar. Berbeda sama bukti Gendong. Oke, ada solusi menggunakan layar monitor. Solusi yang bagus. Bapak solusinya adalah Gendong. kira-kira kalau dalam pembelajaran gimana Pak? Konsepnya gimana? Dibentuk kelompok supaya apa yang dibisai oleh anak ini terbantu oleh yang satunya. Yang tertinggi tidak perlu pijakan, jadi yang pijakannya tidak paling yang pendek. Dia nanti sejajar dengan pagarnya, nggak bisa melihat. Kayaknya tinggi. Ada lagi cara yang lain dengan layar monitor, dengan mengelompokkan mereka. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kita memberikan solusi dengan menaikkan pijakan. Ada lagi? Ya penghalangnya Bu diruntuhkan. Tetapi setiap pertandingan menarik harus ada tekanannya. Mohon maaf kadang itu kan ada besi yang bisa dirubah. Sebabnya setiap ganti menteri kalau mesti berubah kan seperti itu. Tanpa harus merusak aturan, kita bisa berpikir pagar, bentuk pagarnya yang kita ubah. Tetap ada pengaman, tapi tidak menghalangi semua anak untuk bisa ikut belajar dengan apa yang mereka butuhkan. Intinya Bapak Ibu, setiap kondisi kelas kita ditantang untuk sekreatif mungkin menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan peserta didik. Semoga ini menjadi jawaban untuk semua pertanyaan. Yang